مصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, Musalla Baitur Rahman yang saya muliakan, khususnya ketuanya ya Bapak Haji Jamaluddin SH dan juga para pengurus, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama-sama sebagaimana biasa di malam Selasa untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian. Moga-moga kehadiran ini Allah berikan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan perlindungan kepada kita dunia dan akhirat, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sya'irin. Halaman 71. Judulnya etika tidur. Jadi adab tidur. Ada hal-hal yang sifatnya anjuran di dalam tidur ya. Etika tidur, berbaring, duduk ya, dalam pertemuan, berteman, dan bermimpi. Ini judulnya banyak ini, jadiin satu ya, tentang masalah tidur dan berbaring. Itu sama lah. Yang kedua masalah duduk bagaimana yang bagus. Yang ketiga nanti diceritakan di dalam pertemuan juga bagaimana duduknya kita. Kemudian dibahas lagi nanti tentang berteman, bergaul, dan nanti juga dibahas tentang bagaimana kalau kita waktu tidur mimpi. Ya, itu juga disinggung nanti. Jadi mimpi ini kan kata orang kembang tidur. Jadi ketika membahas tidur wajar dong bahas tentang mimpi karena ada kaitannya ya. Baik saudara-saudara, hadis pertama Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihil ayman summa qala Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljahtu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta rawahul Bukhari bi hadzal lafaz fi kitabil adab min sahihihi. Artinya Barra bin Azib ini nama sahabat Nabi, namanya Barra ya, radhiyallahu anhuma ya, berkata Barra, apabila Rasulullah SAW tidur, beliau berbaring ke sebelah kanan. Kalau di kita nih tidur berbaring sebelah kanan, jadi kepala kita sebelah utara alias ngilir sono, kaki kita ngudik. Tidur miring, ini yang kita tindiin ya, entah itu namanya pinggang kah, lambung kah, terserah ya, sebelah kanan ini ya, kita tindiin, berarti kita ngadep kiblat begini dah ya. Sama dengan orang di kuburan nggak beda ya, sama dengan orang ketika dikubur nggak beda itu. Begitulah gambarannya. Nah, ini dikatakan beliau berbaring ke sebelah kanan. Maksudnya ini bukan ke sebelah kanan dalam arti ya yang lain ini. Maksudnya ini berbaring dengan nindiin, kalau bahasa gampangnya, bahasa gaulnya ditindiin nih yang kanan. Kalau yang kiri ntar jadi belakangin kiblat, ngadep ngetan jadinya ya, tapi ini yang ditindiin, yang
Yang tidur ini yang berbaring bagian sebelah kanan lambung kita, pinggang kita. Itu sunat begitu. Ya, konon katanya tidur begitu, ya ada yang bilang menurut kedokteran lebih sehat. Kedua menurut agama lagi supaya tidurnya nggak lame-lame lah. Ntar dibangun, ya, bangun dianjurkan ya ibadah itu, bayang malam. Itu ada hikmahnya demikian. Kemudian juga hikmah yang lain, tidur semacam itu ngingetin kita bahwa kita waktu mati demikian. Ya, waktu mati dikuburkan sama itu, ingatkan mati. Kemudian Nabi berdoa. Ya. Tidur itu juga mati, cuman mati sementara lah. Tidur sama mati ya ada persamaan. Ya, cuman kalau mati kan nggak bangun lagi. Tidur ini kita nggak tahu apa-apa udah. Ya. Jadi kemudian ya, kita bisa bangun, itu yang namanya tidur. Yang penting tidur itu sama mati ada persamaan. Maka nanti doanya begitu, Bismikallahumma ahya wa amut, begitu. Dengan nama Engkau ya Allah, ahya saya hidup, maksudnya saya bangun, wa amut saya mati, maksudnya saya tidur, begitu. Ya. Nah ini doa Nabi nih yang panjang, kita pakai yang pendek aja udah, Bismikallahumma ahya wa amut, titik. Itu pendek, ringkes, gampang dihafal. Ini panjang ini, saya sendiri yang nggak pernah baca ini. Nih, ya Allah ini, mulain dari kalimat Allahumma itu. Jadi Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika allazi anzal wa nabiyyika allazi arsal. Sampai di situ doanya. Nah ini artinya nih, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ya, aslamtu nafsi ilaik. Aku serahkan diriku kepadamu. Karena memang orang lagi tidur emang gak tahu apa-apa udah. Ya, yang bagus serahin diri kita kepada Allah, istilahnya. Biarlah kita yang tidur pules, Allah nggak pernah tidur. Begitu. Allah yang jaga. Begitulah. Kita di dalam tidur menyerahkan kepada Allah, karena memang waktu tidur nggak tahu apa-apa. Mau dibunuh, mau diapain juga bisa aja udah. Ya, orang tidur tahu sendiri kan, atau apa nyenyak. Ya ada juga yang nggak nyenyak. Itu mungkin kebanyakan tidur emang atau bagaimana ya. Kadang-kadang saya itu pribadi kalau siang tidur malam susah tidur. Coba siang nggak tidur, enak tidur, blok ya dah, nggak tahu apa-apa. Ya atau subuh aja udah. Masing-masing orang sih. Ada orang yang siang tidur, malam tidur juga udah. Jam 10 udah ngantuk. Masing-masing orang. Yang penting saya ingin menggambarkan orang tidur nggak tahu apa-apa. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah. Bukan diri kita aja, termasuk harta. Ya. Ya, jadi aku serahkan diriku kepadamu. Wow. Itu arti daripada aslamtu nafsi ilaik. Dan aku sandarkan wajahku, maaf. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik. Jadi kita memang menghadap kepada Allah itu ketika tidur. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Urusan serahkan kepada Allah. Ya. Manusia kan ada perasaan takut. Ya. Takut dicuri, takut disakiti, takut ini. Ya manusia begitu. Tapi orang yang beriman sih enggak berlebihan lah. Karena dia punya dekengan, punya sandaran. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi waktu tidur ya udah serahin semuanya kepada Allah. Ya, jangan terlalu dipikirin, stres malah nggak bisa tidur. Tidur itu kan obat, saudara-saudara ya. Tidur itu istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu istirahat. Kalau kita tidur, tubuh kita istirahat total. Bangun-bangun segar bugar. Coba-coba nggak bisa tidur, gelipek. Aduh, bangun-bangun uring-uringan. Nah, tidur itu mahal sebetulnya.
maka orang kalau perlu minum obat tidur. Hampir begitu. Ya. Tidur itu nikmat sebetulnya, nikmat dari Allah. Kalau jadikan tidur alat untuk kita istirahat, supaya nanti bangun tidur segar kembali. Ya. Nah ini waktu tidur kita nggak usah ngurusin urusan kita, dah serahin kepada Allah. Ya. Itu wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ini wa alja'tu zuhri ilaik. Kita bersandar kepada Allah yang paling kuat. Emang bersandar kepada yang lemah, ya rubuh sandarannya. Bersandar kepada yang paling kuat. Gak ada yang paling kuat kecuali Allah. Kayak sekarang ini orang gelisah, ya stres, takut dengan virus corona. Serem saudara-saudara, penyebarannya mudah sekali. Ya. Tapi kalau kita pikirin terus, ini jadi kita nggak keluar, nggak ini, waduh. Malah kusut. Ya, tetaplah kita jalanin kegiatan kita. Tetap kita bertawakal kepada Allah, berdoa, begitu. Berdoa. Oh, bagaimana lagi? Emang gak ada obatnya? Seandainya kalau ada orang wafat gara-gara virus yang pernah saya katakan mati syahid, kan hebat sekali itu. Pangkatnya, istilahnya pangkat paling tinggi. Sebaiknya emang orang istilahnya nanti mati syahid, tapi kita nggak mencari-cari. Dalam arti mencari-cari diserang oleh virus corona, enggak ya. Tapi seandainya kita udah menghindar, udah berusaha, seandainya begitu. Itu janji Nabi mati syahid ya. Jadi man mata fi ta'un fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena wabah apa aja, mati syahid. Ya. Baik, jadi kita sandarkan punggung kita kepada Allah dan rasa cinta dan takut kepadamu. Itu arti roghbatan wa rohbatan ilaik. Jadi kalau mengharap kepada Allah. Kalau takut pun dari Allah. Jadi orang Islam nggak ada takutnya, yang ditakutin hanya Allah. Roghbatan wa rohbatan ilaik. Kemudian la malja'a wa la manja minka ilaik. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada pula tempat untuk menyelamatkan diri dari murkamu selain mendekatkan kepadamu. Ya. Menghindar dari azab Allah dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan dihindarkannya, kan begitu. Jadi Allah ini kan punya sifat, dia ketika hambanya misalnya menentang, Allah murka, Allah marah begitu. Ya. Tapi juga Allah punya sifat kasih sayang, punya sifat maha pengampun. Jadi kita minta supaya dijauhkan kemurkaan Allah dengan memberikan kepada kita rahmatnya. Misalnya begitu ya. Ini nih dikatakan tidak ada tempat bersandar dan tidak ada pula tempat untuk menyelamatkan diri dari murkamu selain mendekat kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Jadi aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Wa nabiyyika alladzi arsalta. Yaitu semacam pengulangan ikrar kepada Allah itu, bahwa dia beriman kepada kitab Al-Quran, beriman kepada para rasul dan seterusnya ya. Yang penting sebelum tidur berdoa, itu penting. Jangan tidur blek, nggak berdoa sama sekali, apalagi nggak baca ayat kursi ya. Itu mesti langganan, itu lalaban ayat kursi, lalaban dah. Walaupun dalam keadaan berhadas besar, tetap ayat kursi. Belum mandi, nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh kan baca Quran. Ini kita bukan baca Quran lagi, nawaitunya baca ayat kursi, nawaitunya untuk semacam ya apa itu ruqyah, semacam jampe-jampe, ya, mantra-mantra, nggak apa-apa. Anggap lagi junub, belum mandi, ya, mau tidur dulu, ya nggak apa-apa baca ayat kursi. Jangan lupa baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut, gampang banget itu. Dah.
Apalagi diresepin kan lebih keren lagi. Selanjutnya di nomor 2, wa anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah summa taji ala shikkikal aiman wa qul wa zakara nahwahu wa fihi waj'alhunna akhira ma taqul, muttafaqun alaih. Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, kepada si Barra. Sabda Nabi kepada sahabat juga buat umatnya juga. Artinya perintah Nabi kepada salah seorang sahabat termasuk perintah Nabi kepada semua umat. Jika kamu hendak tidur maka berwuduklah. Ini adab yang lain ini yang sulit memang. Ini kan cerita tata krama tidur. Ya, tidurnya menghadap kiblat, lambung kanan ditindihin kan begitu. Sebelum tidur berdoa, dianjurkan lagi sebelum tidur berwudu begitu. Ya, jika kamu hendak tidur maka berwudulah. Wudu itu kan senjata. Ya. Al-wudu silahul mu'min. Dalam hadis begitu, wudu senjatanya orang yang beriman. Kalau senjata pistol ataupun apalah bisa orang rampas. Nah, kalau wudu mau rampas bagaimana? Itu. Maka bagus sekali kalau pergi-pergian jauh jangan lupa wudu dulu begitu supaya selamat. Jika kamu hendak tidur maka berwudulah. Tadi orang tidur kan saya gambarkan nggak tahu apa-apa. Bisa aja disakitin, dibunuh, diapain ke begitu. Ya, dianjurkan berwudu untuk perlindungan. Maka berwudulah seperti hendak sholat. Maksudnya wudunya percis wudu sholat begitu. Bukan sekedar cuci kaki doang, tangan, tidur bukan. Berwudu kayak wudu kita mau sholat. Lalu berbaringlah ke sebelah kanan, yang tadi saya bilang. Dan berdoalah, yang tadi itu doa yang panjang. Kalau bisa, kan begitu. Seperti doa pada hadis sebelumnya. Lalu beliau bersabda, jadikanlah doamu itu sebagai ucapanmu yang terakhir. Jadi doa yang tadi itu yang Nabi ajarkan terakhir. Atau kalau kita pengen baca doa yang pendek itu yang terakhir. Jadi baca dulu ayat kursi. Ada memang dalam satu riwayat Nabi baca suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, sambil tangannya disatuin begini. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap seluruh tubuhnya yang bisa diusap. Namanya mandi doa, mandi jampe-jampe gitu. Dulu kan ada namanya mandi uap apa? Ini bukan mandi uap ini, mandi doa ini. Maka doanya dikumpulin begini. Kumpul di tangan begini. Kalau begini hilang tuh doa. Maka tuh orang dulu maaf ya, kalau berdoa begini. Allahumma ighfir lana amin misalnya. Amin. Kalau begini ngumpul, ntar baru usap supaya mandi doa begitu ya. Itu bagusnya begitu, dalam hadis begitu. Nabi satukan tangannya, ngumpul, enggak begini renggang ya. Itu yang saya tahu sih, saya ngelihat orang dulu sama keterangan hadis gitu ya. Baik, selanjutnya jadi berdoalah. Jadi doa yang kita biasa baca bismikallahumma ahya wa amut jadiin terakhir. Sebelumnya baca ayat kursi, baca ini terserahlah, tambah-tambahin, baru dah bismikallahumma ahya wa amut, blok udah. Itulah adab ini sih nggak wajib, ya, bukan hal yang pokok ini. Emang dalam Islam itu penuh dengan adab, tata krama, peraturan-peraturan yang sifatnya anjuran. Kalau semuanya wajib menyusahkan mungkin. Dan membuat dosa melulu. Kalau nggak doa dosa, ya. Besok tidur nggak dosa lagi. Jadi orang banyakkan dosa kalau begini. Maka ini sifatnya anjuran. Ya. Baik, selanjutnya di nomor 3 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 11 raka'atan
fa idza tala'al fajru shalla rak'ataini khafifatain thumma taja'a ala shiqqihil ayman hatta yaji al muadzinu fayu'dzinahu, muttafaqun alaih. Aisyah, ini dari istri Nabi nih yang banyak tahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Nabi SAW pernah sholat malam 11 rakaat. Penjelasan dari hadis ini 11 rakaat, sholat apa itu? Penjelasannya sholat witir. Ya, sholat witir 11 rakaat. Kalau kita 3 itu udah lumayan itu. Itu pun bulan Ramadan doang. Kalau bukan Ramadan nggak witir. Ya, yang bagus witir tiap malam. Yang ganjil-ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Begitu. Ya. Jadi Nabi pernah sholat malam 11 rakaat alias witir. Setelah waktu subuh tiba, beliau sholat 2 rakaat pendek. Itu namanya sholat fajar atau sunat subuh. Emang yang bagus sunat di rumah, yang wajib di masjid, di musola. Tapi kan itu anjuran juga lah. Nabi dulu prakteknya begitu, sembahyang sunat subuh di rumah. Ya, di sini dikerjain, ditinggal sama orang. Datang-datang ke masjid, ke musola udah bubar. Jadi beliau sholat 2 rakaat pendek, 2 rakaat sunat subuh. Lalu berbaring ke sebelah kanan yang tadi tidurnya miring. Jadi adek ini habis sholat sunat subuh tidur dulu, bukan tidur ini istilah kita rebahan, nggak tidur. Itu pun sebelah kiri lagi mengingatkan kalau mati begini nih. Nah setelah itu datang dah yang tukang azan memberitahu, misalnya Bilal habis azan. Ketika Bilal azan, Nabi sholat sunat di rumah, tiduran dulu. Ya. Setelah itu Bilal datang, wahai Nabi orang udah banyak. Nabi masuk, memang rumahnya nggak jauh dengan masjid berdempet, ya, langsung jadi imam, langsung qomat. Ya. Itu. Jadi lalu berbaring ke sebelah kanan sampai muazin subuh datang. Muazin subuh datang untuk memberitahu, bukan azan subuh, memberitahu orang udah banyak gitu. Pelajaran hadis. Imam Nawawi rahimahumullah berkata, pendapat yang dapat diakui kebenarannya adalah berbaring sejenak setelah sholat sunat fajar, hukumnya sunat, nggak wajib. Berbaring sejenak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan telah disebutkan sebelumnya. Kemudian berbaring ke sebelah kanan, habis sembahyang sunat berbaring ke sebelah kanan. Nabi melakukannya tidak secara terus-menerus, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Sehingga perbuatan tersebut hukumnya sunat dan bukan wajib. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, yang disunatkan adalah berbaring miring ke sebelah kanan. Itu yang tadi terangkan. Bagaimana kalau celentang? Hukumnya boleh tidur celentang. Cuman sunnah Nabi miring. Ya, miring. Baik, di hadis nomor 4. Nah ini masih cerita tidur miring ini. Dengan doa ini. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail wada'a yadahu tahta khaddihi summa yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya. Dibolak-balik. Ada hadis begitu, ada hadis bismika Allahumma ahya wa amut. Ini Allahumma bismika amutu wa ahya. Sama maksudnya. Wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Mesti begitu. Ini mim ba'di ma amatana wa ilaihin nusur. Rawahul Bukhari. Huzaifah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah SAW tidur di waktu malam, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya.
Ya. Pipi buat bantal, biar nggak lama-lama tidurnya, biar cepat bangun. Ya. Biar ada yang bangunin malam begitu. Kalau kita lain, kasurnya yang empuk, biar lama tidurnya, pakai AC, begitu kan. Oh Nabi lain, ya begitulah beda. Yang mengikutin beliau boleh, yang enggak apa-apa. Ya. Ini kan hal yang sifatnya anjuran. Ya. Jadi meletakkan tangannya di bawah pipinya dan berdoa. Ya. Ya, doa yang tadi, Bismikallahumma ahya wa amut. Nah yang di kitab ini, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup. Nah, dia mengartikan letter luck ini. Kalau arti yang orang paham, ya Allah, dengan namamu saya bangun dan mati dan saya tidur. Jadi amut kan mati, betul memang secara bahasa Indonesia mati, amut. Ahya hidup, tapi maksudnya bukan mati beneran, tapi mati dalam arti tidur, bahasa kiasan. Jadi bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Engkau ya Allah saya bangun dan saya tidur. Atau dibalak-balik, bismikallahumma amutu wa ahya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu. Apabila bangun tidur beliau berdoa, ya, alhamdulillahilladzi ahyana min ba'di ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, hidupin lagi, bangunin. Begitu. Allah yang membuat kita jadi terbangun. Maksudnya dari tidur nggak terus-terusan tidur alias mati. Jadi Allah yang membuat kita jadi bangun. Itu yang alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, setelah membuat kami tidur. Emang nanti ada mati yang beneran. Dan nanti ada yang hidup beneran, itulah yang di hari kiamat itu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, maksudnya yang membangunkan kami setelah mematikan kami, setelah membuat kami tertidur, dan kepadanya kelak kami dikumpulkan. Nah itu nanti di padang mahsyar. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis anjuran untuk tidur dan berdoa sebelumnya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini Islam begitu hebat ini. Tidur pun ada tata kramanya, ada adab dan sopan santunnya. Itu agama Islam ini, bukan main. Paling komplit agama di dunia agama Islam. Ya. Agama Hindu, Buddha, Konghucu, apalah, ada gambaran gini-ginian ini. Ya. Jadi betul-betul. Mungkin di dalam kitab Injil yang asli ini, ya, di dalam ucapan-ucapan Nabi Isa, ya, mungkin nggak ada tentang perkawinan kali, tentang suami istri, mungkin juga saya belum lihat. Ya. Karena Nabi Isa nggak kawin, ya, Nabi Isa belum kawin ya. Nabi Muhammad beristri, maka timbul tuh kan masalah-masalah, timbul sabda Nabi tentang bagaimana suami menjadi suami yang baik, apa kewajibannya, bagaimana menjadi istri yang baik, apa kewajibannya. Karena memang terjadi pada diri Nabi. Ya. Nabi Isa ya belum kawin dia. Baik, selanjutnya hadis kelima. Wa an Ya'ish ibni Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu anhuma qala abi bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi daj'atun yubghiduha Allah qala fanazartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Artinya Ya'ish bin Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu an.
anhuma berkata, bapakku pernah berkata, bapaknya pernah berkata, ini kata Yaish, ketika aku tidur, bapaknya cerita sama anaknya nih, dulu waktu saya tidur tengkurap di masjid. Tiba-tiba ada seseorang menggerakkan badanku dengan kakinya, disenggol saya, digerak-gerakin tubuh saya dengan kakinya, dan berkata, apa itu berkata itu orang? Dibilang balik itu, cara tidur ini dibenci oleh Allah. Maka ya orang ini ngelihat begitu, siapa ini yang gerak-gerakin tubuhnya dengan kakinya? Bapakku berkata setelah aku lihat, ternyata orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah tidur tengurap makruh, ya, tidur tengurap. Cuman saya pernah dengar dulu ada dokter anak katanya kalau bayi baru dilahirkan disuruh tengurapin. Bahaya ini. Dia kan nggak bisa bolak-balik. Ntar kalau dia nggak napes, out udah. Kayak orang main bola out kan begitu. Dedanya ini, ya, ini yang napasnya nggak lancar. Mungkin untuk katanya nguarin liur-liurnya, nggak bagus itu, enggak. Yang penting menurut agama, mau bayi kayak, mau orang gede kayak, itu tenggerup makruh, makruh aja, nggak bagus. Dalam segi kesehatan, dalam segala segi itu. Pelajaran hadis Rasulullah SAW melarang tidur tengkurap, tapi nggak sampai haram sih, ya, dibilang makruh saja, begitu. Ini adab tidur, ya, macam-macam penjelasannya ini. Baik, di hadis ke-6, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yazkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun wa man ittaja'a muttaja'an la yazkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa duduk dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Kumpul-kumpul nggak menyebut nama Allah, jelek. Kalau kita tuh kumpul, wah udah komplit udah. Paling kurang misalnya kumpul RT, kumpul RW, mari kita mulai dengan baca basmalah, itu paling kurang. Itu kan ingat Allah juga namanya, berzikir. Jangan sama sekali nggak ada yang menyebut nama Allah, nggak ada zikir sama sekali. Ntar ada tutup doa misalnya, kan begitu. Kalau dia enggak, maka ini ada semacam kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Kan Allah kan perlu disyukuri, perlu dipuji, karena begitu banyak nikmatnya. Kita nggak lupa daratan gitu. Jadi ketika kumpul-kumpul duduk, ya paling kurang baca basmalah. Kemudian barang siapa berbaring alias tidur nih dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Tidur nggak baca doa, ya, doa kagak, ayat kursi kagak, semuanya kagak, blok tidur aja begitu. Walaupun ngantuk banget, tetap aja, ya paling kurang Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dah, apa beratnya sih ngucapin tuh? Begitu. Kalau enggak, berarti dia ada kekurangan di dalam menunaikan hak Allah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Pelajaran-pelajaran hadis. 1, anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap duduk dan berbaring. Ya, duduk berkumpul, duduk dalam sendirian, duduk dalam acara, ya paling kurang baca basmalah. Berbaring, baca doa. Nomor 2, peringatan bagi yang lalai berzikir kepada Allah.
Diingatkan ini, wahai orang yang jarang ingat Allah katanya. Kamu telah berbuat sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu tidak melaksanakan hak Allah dengan baik. Itu menyebutnya. Maka diingatkan ini, peringatan bagi yang lalai berzikir kepada Allah. Disuruh ingat, karena akan membuat kalau enggak membaca, membuat kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Selesai satu judul.